Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak, gimana kabar kalian? Baik-baik aja ya? Alhamdulillah. Ya, baik. Hari ini kita ketemu kembali untuk pembelajaran ekonomi ya. Baik, sebelumnya mari kita berdoa. Silakan Raja untuk memimpin doanya. Teman-teman, sebelum belajar, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Ya, baik. Sebelum pembelajaran dimulai, akan Pak absen. Yang pertama adalah Ayu, hadir. Rahma, Hadir. baik, kemarin keadaan kalian baik-baik aja ya? Baik, disiapin bukunya dulu ya. Catatannya ya, pulpen, HP-nya ya, disiapkan. Kemarin kita sudah belajar tentang inflasi. Masih ingat pelajaran kemarin inflasi apa itu? Raja, masih ingat? Inflasi itu apa kemarin? Kenaikan harga, kenaikan harga. Ya, coba berlaku secara umum dan berlangsung secara terus menerus. Ya, itu adalah inflasi. Nah, sekarang apa hubungannya, keterkaitannya antara inflasi dengan materi yang akan kita belajar hari ini? Kita akan belajar materi tentang pengangguran. Ya, kita lihat di slide nanti. Ini adalah keterkaitan antara inflasi dengan pengangguran. Ini ada kurva yang namanya kurva Philip. Ya, apa itu kurva Philip? Kurva Philip ini nanti untuk melihat hubungan antara tingkat inflasi dengan pengangguran. Ya, kalian lihat di sisi yang atas, yang vertikal ini ada tingkat inflasi. Di sisi yang horizontal ini adalah pengangguran. Bentuk kurva Philip ini slope-nya adalah negatif dari kiri atas ke kanan bawah. Ya, slope-nya negatif. Artinya bahwa ketika inflasinya itu mencapai 2, maka penganggurannya adalah berapa ini? 5. Inflasinya naik menjadi 6, penganggurannya menjadi 2. Artinya bahwa kalau inflasinya tinggi, pasti penganggurannya rendah. Paham ya? Nah, ini keterkaitannya. Jadi kurva Philip ini membuktikan antara stabilitas harga dan kesempatan kerja yang tinggi tidak mungkin terjadi secara bersamaan, pasti harus dipilih. Ya. Jadi konsekuensinya harus bersedia menanggung beban inflasi yang tinggi. Itu keterkaitannya ya, keterkaitannya antara inflasi dengan pelajaran yang akan kita bahas hari ini tentang pengangguran. Baik, Pak lanjutkan. Mengapa kita belajar tentang pengangguran? Materinya nanti kita akan melihat manfaat dalam pengangguran. Jadi kita nanti akan mengidentifikasi jenis-jenis pengangguran. Nanti yang kedua kita akan menganalisis upaya mengatasi pengangguran. Sekarang jadi manfaatnya apa, tujuan pembelajaran hari ini yang kita dapatkan? Tujuan pembelajaran satu, dengan tetap kita melakukan diskusi kelompok dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Kalian mampu menganalisis masalah pengangguran dengan tepat. Metode diskusi itu mengharuskan kalian harus kolaboratif, kalian harus bekerja sama, kalian harus juga nanti untuk meningkatkan daya kritis kalian. Dan yang terpenting nanti kalian di akhir diskusi nanti kalian harus mampu menyampaikan hasil diskusi dengan baik. Nanti kemampuan itu nanti akan akan berguna bagi kalian di kehidupan yang akan datang. Itu tujuan pembelajarannya. Belajar melalui masalah. Apa sih model pembelajaran problem based learning? Mengapa harus menggunakan model pembelajaran problem based learning? Inilah alasannya, kalian bisa lihat. Oh, sebelumnya ke acuan dulu ya. Nanti akan menggunakan buku-buku ekonomi kelas 11, buku paket. Dia karangannya ke Ismawanto, Agus Mahfud. Kemudian ada lagi Alam tambahan, kemudian ada lagi Yeni Fitrani. Kemudian kita pakai artikel untuk internet. Medianya lagi YouTube untuk video dan LKPD 1, 2, 3. Itu bahan acuannya ya. Alasan mengapa menggunakan problem based learning? Apa alasannya? Ya.
Ingat, problem based learning ini adalah masalah, kita belajar melalui masalah. Pertama kali melalui masalah. Apa tujuannya? Coba Ayu, yang pertama? Meningkatkan kemampuan dalam menerapkan konsep-konsep pada permasalahan. Ya. Yang kedua, Raja? Masalah membuat peserta didik tertata untuk mendapatkan pembelajaran yang baru. Dalam model problem based learning ini, kalian nanti diharuskan untuk bekerja sama, menjadi tim, the team. Bahkan sekarang tidak ada Superman, tapi yang ada apa? Super team. Ya, bagaimana kalian bekerja sama, berkolaborasi. Ya. Kemudian kalian bisa nanti berkomunikasi. Kalau kita diskusi tidak bisa berkomunikasi kan? Nggak bisa diskusi kita kan? Ya, kita diem aja gitu ya. Problem based learning itu bisa dipakai untuk meningkatkan kemampuan membaca atau literasi kalian pada materi ekonomi. Nah, sekarang apa langkah-langkah problem based learning? Setelah mengetahui alasan, langkah-langkahnya. Apa yang pertama? Coba baca sama-sama. Mengorientasi peserta didik pada masalah. Yang kedua? Mengorganisasikan kegiatan pembelajaran. Sekarang langkah pertama. Langkah pertamanya yaitu adalah ini. Mengenal masalah. Ya, mengenal masalah. Apa masalah yang akan kita bahas? Apa Rama? Pengangguran. Pak Indro akan share materi yang ada di file Pak Indro, nanti kalian lihat di grup WA. Ya. Sudah ada Pak Indro share. Coba kalian lihat. Ya, dilihat dulu, dibaca dulu. Coba dibuka dulu filenya. Materinya. Ya, pastikan di HP kalian sudah Pak Indro share. Kalau sudah, nanti kalian lihat. Nah, ini yang kedua. Setelah kita mengenal masalah, nanti kita akan bahan permasalahannya. Ya, bahan permasalahan yang akan kita dapatkan yaitu mengenai artikel pengangguran. Ya. Di artikel pengangguran itu nanti kita ambil dari koran Republika. Kemudian yang kedua nanti kita akan mengambil berdasarkan tayangan video harian Kompas. Baik, silakan kalian lihat tayangannya. Ini tayangannya di Republika. Sekarang kita lihat videonya. Badan Pusat Statistik mengemukakan tingkat pengangguran terbuka melesat dalam setahun. Sebelum pandemi, saudara, pada bulan Februari 2020, tingkat pengangguran terbuka masih di angka 4,94%. Setahun kemudian, angka ini melonjak menjadi 6,26%, saudara. Baik, tadi kalian sudah melihat bahan permasalahan yang akan kita bahas dalam problem based learning. Yang pertama ada artikel, yang kedua adalah video. Sekarang apa yang harus kalian lakukan nanti dalam diskusi nanti ini? Tugas kalian akan membentuk kelompok diskusi ya. Jadi Pak bagi menjadi 3. Nanti silahkan kalian bentuk sendiri, cari temennya. Kelompok diskusi yaitu yang pertama adalah kelompok struktural, kelompok konjungtur, dan kelompok friksional. Nah, nanti silakan kalian pembagian tugas setiap kelompoknya, nanti ada yang menjadi moderator dan ada yang menjadi pemateri. Ya, silakan dicari kelompoknya, kalian bentuk kelompok sendiri, langsung bentuk kelompok dan nanti langsung bahas ya. Apa yang dilakukan di dalam kelompok? Tugas kelompok diskusi, menganalisis masalah pengangguran. Berdasarkan artikel, nanti ada di LKPD 1, lembar kerja peserta didik 1, kemudian LKPD 2 yaitu video. Nanti akan Pak bagi per kelompok. Silahkan dibentuk dulu kelompoknya, nanti baru Pak bagi. Langsung aja di bangkunya diatur ya. Ini adalah LKPD 1-nya. Ini berdasarkan artikel ya. Di sini nanti juga ada LKPD 1, kemudian ada artikel, nanti ada yang diidentifikasi, mengidentifikasi ya. Ini artikelnya. LKPD 1, tugasnya adalah menganalisis masalah pengangguran. Kemudian yang kedua adalah LKPD 2. Ya.
Di LKPD 2 ini menganalisis berdasarkan video. Nanti ada beberapa pertanyaan. Ya silakan kalian diskusikan. Ingat dalam diskusi itu ada unsur kolaborasi, kerjasama, ada unsur komunikasi, ya ada unsur apa? Kritis berpikiran. Ya nanti lihat kan cari poin-poin dalam video itu, kemudian ke poin-poin di dalam apa? Artikel. Ya Pak bagikan, nanti silakan nanti kalian kumpulkan satu kelompok satu ya. Ini Pak bagikan dulu. Ini LKPD 1. Oke. Ini LKPD 1. Ya. Silakan ya diskusikan. Itu tugas kelompok diskusi. Ya, setelah ini Pak nilai ya, keaktifan kalian dinilai. Ada ditanyakan? Enggak. Bentukannya? Enggak. Belum ada. Ya, belum ada. Ada ditanyakan, coy? Belum, Pak. Belum. Pak, Halo. mau nanya. Ya. Nanti waktu presentasi itu bahan ajarnya dijelasin juga nggak atau langsung ke LKPD aja? Langsung ke LKPD saja. Oke, makasih. Baik, kalau sudah silakan kalian sudah membentuk kelompok, silakan presentasi. Bangkunya diatur ya. Nah, silakan presentasi hasil diskusi LKPD 1 dan LKPD 2. Yang Lena nama Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan dulu sebelumnya, nama saya Rahma Aprilia Lestari sebagai moderator. Di sini perkenalkan, nama saya Raja Petun Abdullah sebagai pemateri. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang struktural. Untuk LKPD 1 dijelaskan oleh Raja. Oke, dari hasil pengamatan untuk LKPD 1 yang terdapat pada artikel dari Republika, dari pertanyaan 1, setelah mengamati artikel di atas, identifikasilah pertanyaan apa yang berkaitan dengan pengangguran. Jawabannya adalah BPS atau singkatan dari Badan Pusat Statistik menyimpulkan dari catatan data pada bulan Februari 2023 masih terdapat 7,99 juta pengangguran di Indonesia. Secara jenis kelamin, pengangguran terbanyak ada pada laki-laki sementara 5,83% dan perempuan sebanyak 4,56%. 86%, mohon maaf. Pertanyaan yang kedua adalah, dari permasalahan tersebut, analisislah upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut. Pemerintah dapat membuka sebuah lapangan kerja bagi masyarakat yang mengalami kondisi pengangguran dan dengan memanfaatkan masyarakat yang memiliki sebuah keterampilan dan dimasukkan ke dalam dunia kerja. Oke, terima kasih. Itulah jawaban dan upaya-upaya kami dari LKPD 1 dan LKPD 2. Mungkin dari situ ada yang ingin ditanyakan? Ya, boleh. Pertanyaannya, jelasin apa sih struktural itu? Oke, struktural itu bisa disebut dengan karena perubahan struktur ekonomi. Kayak itu tuh menyangkut tentang ekonomi, tapi di bagian strukturnya. Baiklah, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok. Baik, anak-anak silakan kalian kembali ke tempat masing-masing. Bangkunya diatur lagi seperti semula. Kita lanjutkan materi tentang sekarang kegiatan penutupan atau refleksi. Baik,
kegiatan kesimpulan materi sebagai refleksi pembelajaran kita hari ini. Pak ingin tanya ya ke kalian, dan ada jenis-jenis pengangguran. Ya, sekarang coba Rahma, apa yang dimaksud dengan pengangguran itu? Orang yang tidak bekerja sama sekali atau sedang mencari pekerjaan, bekerja kurang dari 2 hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan kerjaan yang layak. Betul, bagus. Pak akan penguatan materi ya. Di sini Pak rangkum. Jadi pengangguran itu kondisi ya angkatan kerja yang tidak terserap dunia kerja, itu namanya pengangguran. Baik, kalau sudah paham, ada yang tanyakan? Nggak ada ya. Nanti kalian lihat, kalian kerjakan, yaitu LKPD 2, LKPD 3. Nanti Pak share di grup ya. Pak share di grup LKPD 3 melalui Google Form dan lembar refleksi. Sudah Pak share, silakan dikerjakan. Dia kerja mandiri nggak apa. Sama? Sudah. Cepat, cerdas. Udah ya? 2 lagi Pak. Oh, 2 lagi. Nanti diisi refleksinya ya. Ya, oke. Oh. Ya, walaupun ngisinya cuma C, F, S, itu berarti harus berpikir loh ya. Menganalisa loh itu. Jadi kan kasus itu kasus, kemudian kalian lihat konsepnya, kalian jawab, termasuk materi hot. Sudah KPD 3 prosesnya? Sudah. Refleksinya sudah? Sudah. Oke. Baik anak-anak, kalau sudah kalian kerjakan, kita sudah melalui beberapa rangkaian pembelajaran, ya, mulai tadi diskusi, kalian mengembangkan keterampilan kalian di dalam berkolaborasi, menggunakan kritis thinking, problem solver, ya, memecahkan masalah. Kemudian kalian berpikir inovatif dan kreatif. Kemudian kalian bekerja sama, kolaborasi. Kalian belajar bagaimana mengkomunikasikan. Ya, nanti sehingga nanti tujuan kita bisa meningkatkan kemampuan literasi kalian, kemampuan membaca. Sehingga pelajaran ekonomi nanti menjadi pelajaran yang menyenangkan, ya. Kalian bisa mengambil manfaatnya dalam belajar ekonomi, tidak hanya sekedar menghafal aja ya. Baik, untuk minggu depan kalian Pak kasih tugas, kalian mempelajari materi tentang kebijakan moneter. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kalian dan mudah-mudahan menjadi ilmu yang barokah. Ya, kalian bisa Pak doakan mudah-mudahan kalian selalu sukses nantinya ya. Baik dalam sukses belajar maupun sukses dalam kehidupan kalian sehari-hari. Mari kita tutup pembelajaran kita kali ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasrun minallah wal fathun qarib fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.